Halo, kembali lagi bersama kami di Snyder Podcast Series Industry of the Future. Oke, pada episode kali ini, episode kelima, kita akan membahas satu event yang spesial. Perkenalkan, saya Mario Laksmana, saya Software Business Manager. Hari ini saya bertindak sebagai host bersama dua rekan saya, ya narasumber yang ahlinya. Yang pertama ada Halo, saya Ferdi Isnanda, saya Offer Manager khusus untuk bidang barang-barang industri dan software. Ya, dan saya Dana, saya juga Business Software Manager untuk produk industri. Oke, terima kasih Pak Ferdi dan Pak Dana Terima telah kasih, hadir. Pak Mario. Oke, tentunya episode kali ini tidak kalah seru dengan episode-episode sebelumnya, terutama kita punya dua spesial thing yang kita mau share kepada teman-teman. Betul. Mungkin berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, di episode kali ini kita punya sesuatu yang spesial di depan kita Iya, nih. ada yang apa nih? Iya. Spesial di sana. Biasanya nggak pernah ada ini di podcast ini. Yes. Jadi apa ini Pak Dana? Mungkin bisa di-share. Jadi 50th anniversary. Jadi memang ini adalah spesial khusus, episode spesial khusus dibuat dalam rangka anniversary yang ke-50 Schneider Electric di Indonesia sudah berkarya, memberikan banyak solusi dan juga produk-produk dan inovasi untuk kemajuan industri di Indonesia. 50 tuh berarti 50 tahun ya? 50 tahun. Mungkin kalau orang sudah parubaya ya, sudah pengalaman sekali ya. Udah matang ya. Udah matang Udah matang. dan sangat-sangat bermanfaat ya buat sekitar dan sosialnya ya. Jadi udah cukup mature untuk diandalkan sebagai sumber teknologi, sumber informasi gitu ya, untuk industri gitu ya. Betul. Oke. Mungkin dari Pak Ferdi dulu, di 50 tahun Schneider Indonesia ini, apa yang mungkin Pak Ferdi ingin highlight? Ya, jadi perjalanan 50 tahun ini kan sebenarnya bukan perjalanan yang singkat ya, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan dari luar yang coba investasi di Indonesia, tapi mereka gagal, bahkan rontok di mungkin 10 tahun pertama, 5 tahun pertama gitu. Tapi Schneider Electric Indonesia sudah berada di Indonesia selama 50 tahun dan secara umur di dunia tuh hampir 200 tahun ya Pak. Betul ya Pak. Jadi apa artinya? Artinya juga ini sebagai teknologi Schneider Electric itu memang disukai ya sama industri-industri di Indonesia. Jadi kenapa disukai ya? Mungkin setelah customer yang melakukan investasi Schneider, mereka merasakan Manfaatnya, betul. mungkin juga benefit ekonomi, benefit efisiensi dan seterusnya. Oke. Setuju. Kalau dari Pak Dana mungkin ada tambahan? Ya, kalau saya rasa 50 tahun itu adalah suatu achievement yang tidak mudah. Ya benar-benar secara global kita sudah 200 tahun. 50 tahun ini di Indonesia kita berkarya dan istilahnya memberikan solusi kepada industri di Indonesia. Saya rasa salah satu kunci keberhasilan Schneider Electric itu adalah selalu berinovasi dan beradaptasi, saya rasa. Jadi seiring dengan berkembangnya industri, berkembangnya teknologi dan semua tren yang sudah semakin maju, semakin modern, Schneider Electric bisa menempatkan diri secara tepat di setiap fasenya. Ya, nanti kita juga akan ngebahas beberapa tentang evolusi industri ya. Nah, saya rasa Schneider Electric juga salah satu saksi nyata perkembangan industri mulai dari fase-fase yang dulu sampai sekarang. Dan saya rasa juga 50 tahun ini bisa dicapai oleh Schneider Electric Indonesia karena memang satu kegigihannya, kemampuan beradaptasi dan juga berinovasi. Mantap. Wah, tadi menarik itu tahapan-tahapan dalam 50 tahun ini. Mungkin kalau ada milestone penting yang Pak Dana ingat? Ya mungkin karena saya juga belum 50 tahun. Sama. Jadi mungkin saya Pak Ferdi yang sudah. apa yang saya lihat. Pak Ferdi sudah mungkin ya, tapi kayak kelihatannya saya paling muda di sini deh. Kalau saya ingat ke belakang mungkin 2018, 2019, salah satu milestone terdekat yang saya ingat adalah Schneider Electric menjadi salah satu lighthouse ya untuk Industry Revolution 4.0, di mana memang
Industri 4.0 ini pemainnya belum banyak pada saat itu, dan Schneider Electric memberanikan diri karena melihat ke depannya ini akan menjadi suatu istilahnya tren yang akan dilakukan oleh seluruh pemain industri. Dan Schneider Electric sebagai solution provider tidak hanya kita menjual, memberikan ide, dan juga istilahnya mencoba menawarkan inovasi-inovasi untuk menuju industri 4.0. Tapi sebelum ke sana, Schneider Electric sudah menerapkannya sendiri di pabrik kita yang ada di Batam. Jadi dan di tahun 2018 dan 2019 kita menjadi salah satu acuan atau lighthouse percontohan oleh Kementerian Perindustrian untuk yang namanya Industri 4.0 gitu. Jadi sebagai percontohan. Betul. Bahkan di 2019 itu tidak hanya dari Kementerian Perindustrian, dari World Economic Forum pun, kita juga dapat award yang sama ya. Jadi kita dinobatkan sebagai lighthouse gitu ya. Jadi kita menjadi percontohan buat rekan-rekan industri yang lain. Kalau ada yang pengen belajar bagaimana contohnya membangun Industri 4.0, bagaimana menjalankannya, itu bisa ke pabrik kita yang di Batam ya. Betul. Melihat bagaimana proses transformasinya, karena saya rasa menuju 4.0 itu kan sebuah perjalanan ya, bukan sesuatu yang instan. Oleh karena itu memang sangat penting untuk semua praktisi industri untuk melihat step-stepnya bagaimana sih. Nah, dan Schneider Electric punya itu semua. Betul, mantap. Oke. Nah, terlepas dari 50 tahun ini, Sobat Green Heroes juga pasti udah tahu bahwa Schneider ini selalu mengedepankan sustainability ya. Betul. Nah, di 50 tahun ini pun juga kita akan tetap menyuarakan sustainability itu tidak hanya penerapannya di kita, di perusahaan kita, tapi juga kepada customer kita gitu ya. Mungkin kaitannya dengan Lighthouse Plan itu juga, kalau nggak salah, kita sendiri pun menerapkan beberapa teknologi yang ramah lingkungan, green teknologi, kayak misalkan solar panel gitu ya. Bahkan di Cikarang kalau nggak salah Pak Ferdi ya. Betul sekali Pak Mario. Jadi memang seperti Pak Mario tadi sudah sebutkan ya. Jadi kita itu menjadi percontohan pabrik-pabrik di sekitarnya. Bahkan kalau misalkan dari semacam teman-teman industri, sesama teman industri, mereka ingin mengimplementasikan apa sih yang dinamakan sustainability di level factory, mereka akan dengan senang hati dan kami akan menerima mereka untuk melihat bagaimana sih kami sudah lumayan hampir 1 dekade kali ya, lebih dari 1 dekade kita sudah mengimplementasikannya. Jadi kita tidak hanya memberikan solusi, tapi kita juga menggunakan solusi itu untuk kami sendiri dan itu adalah kami yakini adalah menjadi teladan dan juga mencontohkan ya bagaimana sih pabrik itu bisa loh menjadi sustain dan tidak bicara melulu keuntungan dan seperti itu sih Pak Mario. Betul sekali. Mungkin yang saya suka juga yang saya perhatikan adalah kita juga melakukan perubahan terhadap packaging kita. Betul. Ya, produk-produk kita yang dulu dikemas dengan box yang berwarna gitu, misalkan warna putih atau warna hijau gitu kan. Terus di dalamnya dikasih plastik lagi gitu kan. Kertas. Sekarang kita udah mengurangi itu semua ya. Betul. Yang terakhir kalau nggak salah boxnya sudah tidak berwarna ya. Betul. Jadi memang salah satu bukti nyata ya, karena sustainability ini mau nggak mau adalah suatu topik yang mungkin beberapa orang melihat ini sebagai mimpi, suatu hal yang wacana gitu ya. Kalau tidak mulai dari sekarang, maka sustainability ini nggak akan pernah terwujud gitu. Nah, memang paling gampang melihat sustainability itu seperti apa tuh kalau kita pegang gitu kan. Makanya kita coba educate market juga melalui inovasi sesimpel plastik ataupun raw material yang kita gunakan untuk packaging. Betul sekali. Jadi mulai dari 2019 ya, kita sudah mulai merubah packaging beberapa produk kita yang tadinya putih hijau, secara branding kita putih hijau ya, dan sekarang menjadi lebih ke coklat hijau karena memang materialnya lebih ke recycle material gitu, terus mengurangi proses whitening sehingga secara nggak langsung juga mengurangi carbon output pada saat sistem produksi gitu ya. Dan juga technical data sheet yang biasanya kita print dengan kertas ya, yang biasanya orang baca sekali buang. Kemudian ya biasanya mereka malah merefer ke website. Oleh karena itu semuanya kita rubah menjadi semacam online
datasheet. Jadi semua produk sudah kita lengkapi dengan QR code. Apapun yang mereka butuhkan tentang produk itu, mereka tinggal bisa scan dengan smartphone mereka. Dan ya, itu adalah salah satu langkah nyata menurut saya yang kemungkinan besar semua masyarakat di Indonesia bisa mengapresiasi dan melihat langsung. Karena kalau produknya nggak dipegang, biasanya kalau kita ngomongin konsep sustainability itu, apa istilahnya orang Jawa itu ngawang gitu ya. Jadi kita buktikan bahwa memang kita serius dan tidak hanya kita terapkan di factory-nya, tapi di produk yang kita produksi pun sudah mengarah kepada sustainability, Pak Mario. Oke, mantap sekali. Oke, jadi itu adalah 50th anniversary of Schneider Indonesia dan juga apa langkah-langkah yang terkait dengan sustainability yang selalu kita pertahankan dan kita majukan. Nah, kita akan masuk ke topik utama nih. Nah, ini juga berkaitan dengan tahun spesial ini di 2023. Saya dengar kita akan membuat atau berpartisipasi pada satu event yang cukup luar biasa dan bergengsi ya. Oke, apa itu? Mungkin Pak Ferdi atau Pak Dana mau membocorkan? Jadi ada suatu event luar biasa yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 dan 24 Agustus yang namanya adalah Indy 4.0. Oke, Indy 4.0, menarik. Oke, apa itu Indy 4.0? Nah, kalau misalnya kita coba Google ya teman-teman, misalnya setelah nonton video ini tiba-tiba penasaran, bisa di-googling. Indy 4.0, kalau misalnya kita googling, itu adalah indeks kesiapan sebuah industri ya. Bagaimana pemerintah itu mengakses atau menilai kesiapan sebuah industri itu menuju Industrial Revolution 4.0. Nah, dari sana kata itu kita ambil menjadi Indy 4.0 sebagai salah satu event di mana kita ingin mempromot journey menuju Industrial Revolution 4.0 ya. Jadi memang ini adalah suatu event yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian ya. Betul, Kementerian Perindustrian ya. Dan event ini cukup beragam lah, nggak hanya exhibition, tapi juga ada seminar daripada praktisi, kemudian ada booth exhibition dari semua pelaku, nggak hanya solution provider, tapi juga ada dari sisi consultant, dari sisi government, dari education ya, baik itu dari university dan semua pihak yang terkait dengan perjalanan industri 4.0. Mungkin ada lagi yang saya nggak sebutin, Pak. Jadi ini juga memang seperti itu ya, kan kita sering dengar ya, industri 4.0, industri 4.0 itu apa sih? Internet of Things ya. Jadi ini adalah bukan menjadi mimpi lagi, sekarang itu sudah terjadi. Dan Indonesia melalui Kemenperin itu membuat wadah. Jadi tadi yang Pak Danes sampaikan, ada dia pengguna, solution provider, dan juga mungkin dari sisi edukasinya bagaimana sih kita memanfaatkan industri 4.0 itu semua teknologinya itu bermanfaat ya secara menyeluruh ya. Jadi nggak cuma efisiensinya, cuma kita juga bisa mengambil nilai-nilai ekonomisnya di situ, Pak Mario. Jadi industri 4.0 itu udah bukan hal yang baru lagi sih sekarang. Jadi seperti itu sih yang Dan kalau boleh menambahkan, acara Indy 4.0 tahun 2023 ini punya tema, Pak Mario. Ya, tema yang diusung untuk acara nanti 23 dan 24 Agustus ini adalah Digital Transformation for National Sustainability. Digital Transformation for National Sustainability. Wah, berarti inline juga dengan Schneider punya prinsip atau punya semangat terkait dengan sustainability itu ya. Betul. Jadi memang sekali lagi sustainability udah kita gaung-gaungkan dari tahun 2018 dan ternyata benar kejadian nih sampai 2023 ternyata memang ini adalah salah satu direction yang align dengan pemerintah kita. Kementerian Perindustrian juga menginginkan semua industri di Indonesia mulai menuju ke sustainability. Jadi bukan hanya mass production, tapi juga harus melihat bahwa semua prosesnya harus menunjang ke sustainability. Oke. Wah, menarik nih. Nggak sabar juga nih menunggu Agustus nih ya. Oke. Nah, kira-kira kalau acara ini siapa yang bisa hadir? Apakah ini terbuka untuk umum ataukah kita hanya mengundang tamu-tamu tertentu atau gimana? Ya, sebenarnya semua orang bisa datang ya, karena memang berbagai sektor yang relevan itu bisa hadir ya, seperti tadi saya sebutkan, misalnya dari government ingin belajar lebih lanjut mengenai Industrial 4.0, kemudian bagi seluruh
pemain industri, baik itu mahasiswa dari universitas-universitas yang relevan dengan topik ini, semua boleh datang. Kalau saya nggak salah, kapasitas yang ada itu selalu bertambah tiap tahunnya. Jadi event ini sebenarnya dari 2019 ya ada ya. Tiap tahunnya tuh selalu nambah gitu. Kalau tahun lalu kita adakan di Bidakara ya. Bidakara betul. Dan yang tahun ini? Tahun ini kita, saya dengar infonya kita akan pindah ke tempat yang lebih besar lagi. Karena ya tadi yang Pak Dana sampaikan, antusiasmenya tuh tiap tahun tuh meningkat ya. Jadi kita juga akan bisa lihat ya banyak teknologi yang bisa kita lihat dan kita coba implementasikan bahkan mungkin di sekolah kita, di tempat kerja kita, apakah itu bisa seperti itu sih Pak Mario. Menarik sekali sih menurut saya. Wah menarik nih. Saya dengar aja yang tahun lalu aja audiensnya, pengunjungnya udah cukup banyak dan tahun ini kita mau pindah ke tempat yang lebih besar lagi. Wow. Oke, kira-kira ada bocoran nggak nih Pak Ferdi? Kira-kira Schneider kita kan punya solusi cukup banyak ya, atau banyak sekali bahkan ya. Kira-kira pada tahun ini ada teknologi-teknologi apa yang kita mau coba beritahukan ke pengunjung? Ya betul. Jadi seperti itu ya, seperti yang tadi Pak Dana sampaikan di awal ya. Schneider ini adalah trendsetter. Jadi kita ini memang selain kita menjual barang-barang yang sudah ada di pasaran ya seperti MCB, kontaktor, terus juga switchgear, PLC. Kita juga sangat mengembrace bagaimana adopsi software menjadi lebih diterima lagi di industri. Itu software bukan sekedar cuma bagus-bagusan, mewah-mewahan, keren-kerenan, tapi juga bermanfaat ya. Memang bermanfaat untuk industri ya. Betul. Ya, contohnya itu adalah salah satu contohnya itu yang paling menarik menurut saya adalah bagaimana salah satu solusi kita ya. Semua data-data di lapangan di factory itu bisa kita monitor. Coba bayangkan Pak Mario, satu pabrik dari line hulu sampai hilir itu ada ribuan sensor, ada ribuan pompa, ada ribuan mesin, ada puluhan assembly line, itu bisa kita monitor secara real time. Nah, dari situ kita bisa mengambil manfaatnya ya. Bagaimana kalau misalkan semua produksi tadi tuh berjalan dengan baik, bagaimana kalau salah satunya itu tiba-tiba mati seperti itu. Dan dari situ kita bisa mendevelop lagi menjadi ke arah yang lebih luas lagi gitu kemarin. Mengontrol field device di shop floor ya. Tapi kan kebanyakan kan kenyataannya di lapangan itu beragam ya. Nggak semuanya produk dari Schneider gitu. Betul. Apakah teknologi ini juga menjawab untuk kebutuhan keberagaman? Betul sekali. Jadi memang ya keywordnya itu adalah keberagaman dalam satu lingkungan factory ya. Jadi artinya tidak mungkin satu brand atau satu vendor bisa mengakomodir semua kebutuhan satu factory ya. Makanya itu teknologi si Schneider itu dibutuhkan. Kenapa? Karena kita bisa merangkul semua itu. Kita bisa mendevelopnya, kita bisa mengkolek semua data-data di bawah field device tadi yang Pak Mario sebutkan, lalu kita kumpulkan menjadi satu dan kita bisa mendevelop lebih jauh lagi untuk keuntungan-keuntungan selanjutnya ya, apakah itu dari segi produksinya, maintenance-nya, utility dan seterusnya. Jadi apapun kondisi bawahnya, apapun merek bawahnya, softwarenya Schneider ini bersifat open, agnostik gitu ya. Agnostik ya. Jadi open source ya, seperti handphone kita lah ya, seperti itu. Jadi semuanya itu bisa dilakukan ya dengan satu solusi Schneider saja. Menarik ini. Dan semua itu akan kita showcase di pastinya pada di 4.0 nanti tanggal 20 kita ya. Jangan lupa, jangan cuma datang ke idenya aja, tapi datang ke booth. Datanglah ke booth Schneider, di situ ada hijau mentereng ya. Menarik sekali. Cari yang warna hijau. Cari yang warna hijau ya. Oke, Sobat Green Heroes. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Ferdi dan Pak Dana terkait dengan solusi apa yang kita akan coba tampilkan ya, akan kita share buat Sobat Green Heroes di sana. Dan tadi ada satu teknologi yang bersifat open, agnostik gitu ya. Apa tuh Pak Ferdi teknologinya, atau kita nyebutnya apa teknologi itu? Jadi saya coba sampaikan lagi ya. Jadi kita mempunyai teknologi yang terbaru. Apa tuh kok bisa menarik ya? Karena bayangkan ya, kalau dulu kan kita bilang PLC adalah di hardware ya. Sekarang PLC kita shift, kita transform menjadi hanya software saja.
Oh, oke. Jadi bayangkan kita bisa kontrol semua field device di lapangan itu tanpa adanya hardware PLC. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, itu kita akan showcase di booth Schneider. Tinggal cari aja tuh namanya EcoStruxure Automation Expert. Nah, di situ EcoStruxure Automation Expert. Betul, Mario. Oke. Jadi yang dulu untuk controller kita harus rely kepada hardware. Betul. Saat ini bisa langsung dieksekusi dengan cepat hanya dengan menginstal sebuah software gitu. Betul. Oke. Jadi dengan mudahnya si software PLC tadi kita bisa simpan di IPC, di PC biasa dan itu kan bisa melingkupi semua level-level kontrol di factory teman-teman semua itu. Dan artinya juga karena tadi sifatnya open source, jadi dengan apabila customer atau semua pengguna-penggunanya mempunyai PLC dengan berbagai macam brand, itu dengan solusi Schneider EcoStruxure Automation Expert itu bisa kita lingkupi, kita bisa rangkul semuanya menjadi satu bahasa yang sama dan ibaratnya walaupun beda-beda brand kita bisa saling ngobrol lah. Dan itu adalah idenya yang kita sebut juga universal automation, Pak Mario. Universal automation. Jadi udah nggak zaman sekarang kalau misalkan kita colokin HP misalkan harus brandnya sama, nggak masalah mau brandnya A, B, C itu sekarang sudah universal. Bahkan semua kabel cas juga kan sekarang sama semua Dan semua itu bakal kita showcase di booth Schneider. Betul. Jangan lupa datang tanggal 23 Agustus sampai 24 Agustus kita akan standby di sana. Ada apa lagi? Mungkin Pak? Ada kita. Jadi Selain kemungkinan kalau misalnya kurang jelas di sana saatnya untuk bertanya dan belajar lebih lanjut karena nanti kita akan buat booth kita seinteraktif mungkin. Jadi semua yang tadi kita jelaskan akan kita showcase di sana. Kemudian tambahan lagi ada hadiah menarik bagi pengunjung yang beruntung. Ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, mengetahui lebih lanjut mengenai perjalanan seluruh industri di Indonesia menuju 4.0. Karena kita tahu kan kalau perjalanan 4.0 itu kaitannya dengan banyak hal, digital ekonomi, AI, ya, kemudian juga automation, robotics. Nah, semua itu akan ada di Indy 4.0. Nah, terutama di booth Schneider Electric nih, yang dimana kita akan rangkum semuanya jadi satu kesatuan. Nanti akan kita lihat, kita juga tunjukkan. Jadi Sobat Green Heroes datang dan saksikan sendiri di booth Schneider Electric di acara Indy 4.0. Jadi Sobat Green Heroes datang, pulang tidak hanya mendapatkan knowledge baru gitu tapi bisa juga mendapatkan kesempatan mendapatkan hadiah menarik. Oke, saya akan datang paling pagi kalau gitu. Kalau gitu terima kasih Pak Dana, Pak Ferdi, Sobat Green Heroes. Jadi jangan lupa untuk datang ke Indy 4.0 pada tanggal 23-24 Agustus. Itu kita pindah di G-Expo di G-Expo, lokasi yang barunya. Lebih megah lagi berarti. Lebih besar lagi. Dapatkan informasi terbaru terkait dengan teknologi-teknologi dari Schneider terkait dengan industri, sustainability. Dan juga bisa bertemu dengan para pakar-pakar kita lainnya juga di sana ya. Oke, kalau gitu saya Mario Laksmana izin undur diri. Saya Ferdi. Saya Dana. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.